Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja babnya apa yang datang fi sabri tentang bersabar. Haddatsana al-Ansari haddatsana Ma'nun haddatsana Malik bin Anas an-Zuri an Ata bin Yazid an Abi Sa'idin an-Nasan sesungguhnya manusia minal Ansar dari orang Ansar ikut sa'alu bertanya mereka Nasan minal Ansar an-Nabiya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu minta mereka manusia minal Ansar an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau maka memberi siapa Nabi pada mereka. Ada orang Ansor minta sesuatu kepada Nabi, oleh Nabi langsung diberi. Tsumma sa'alu kemudian minta mereka kepada Nabi. Fa'atau maka memberi siapa Nabi pada mereka. Minta lagi, dikasih lagi oleh Nabi. Tsumma qala kemudian berkata siapa Nabi, ma apa-apa yakunu yang ada apa ma indi di sisiku Nabi min khairin dari kebaikan. Falan adzakhirahu maka tidak akan menyimpan aku Nabi pada ma minkum dari kamu sekalian. Sudahlah kata Nabi. Pokoknya kebaikan, harta, apa saja yang aku miliki pasti tidak akan saya simpan dari kalian. Pasti akan kubagikan kepada kalian semua. Aku berikan kepada kalian semua. Sudahlah, pokoknya yang saya punya pasti akan aku beri. Nabi bilang gitu. Waman dan barang siapa yastagni yang merasa cukup siapa man yugni maka akan mencukupi padanya man sapa Allah. Tapi ingat, yang merasa cukup dan tidak minta-minta itu pasti Allah akan mencukupi dia. Waman dan barang siapa yastafif yang terjaga siapa man yu'ifahu maka menjaga upadanya man sapa Allah. Begitu pula siapa saja yang bisa terjaga, tidak suka minta-minta, gitu, maka Allah akan menjaganya. Waman dan barang siapa yatasabar yang menyabarkan diri siapa man yusabirhu maka memberi kesabaran padanya man sapa Allah. Dan siapa saja yang bisa menyabarkan diri, pasti Allah akan memberi kesabaran. Wa ma'utiya dan tidak diberi seorang seseorang syai'an pada sesuatu. Huwa utawi syai'iku khairun lebih baik wa ausa'u dan lebih luas minas sabri daripada kesabaran. Jadi pemberian yang paling baik dan lebih luas itu adalah sabar. Sabar itu adalah pemberian yang terbaik. Babul hadari babnya berhati-hati minal godobi dari marah-marah. Berhati-hati dari marah-marah, tidak suka marah-marah. Liqaulillahi karena firman Allah Ta'ala yang maluhur, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ghadibu hum yaghfirun. Surat Asy-Syura ayat 37. Walladzina dan orang-orang yajtanibuna yang sama menjauhi mereka kabairal itsmi pada besar-besarnya dosa wal fawahisha dan beberapa kejelekan. Wa idza ma ghadibuhum dan ketika marah-marah mereka, wa idza ma ghadibu dan ketika marah-marah mereka, hum mereka iku yaghfirun sama memaafkan mereka. Yaitu alladzina orang-orang yunfikuna yang sama menginfakkan mereka fisarra di dalam keadaan mudah. Orang yang ketika marah mereka mau gampang sadar dan memaafkan itu adalah orang-orang yang suka menginfakkan hartanya
baik dalam keadaan mudah, wadharra dan sulit atau susah. Wal kadhimina dan orang-orang yang menahan al-ghaidha pada marah-marah. Wal afina dan orang-orang yang memaafkan aninasi dari manusia. Wallahu dan Allah iku yuhibbu senang siapa Allah al-muhsinin pada orang-orang yang berbuat baik. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata siapa Nabi, laisa tidak ada sapa asyadidu orang yang kuat iku bisurati dengan dorongan. Sura'ah dorongan. Sura'ah itu dorong mendorong artinya semacam bela diri. Bentuknya itu seperti sumo. Apa sumo itu? Orang yang besar-besar pakai apa namanya? Sempak tok itu loh. Gede-gede orang Jepang. Itu bela diri apa itu? Sumo apa sumo? Sumo. Ya. Sura'ah semacam itu. Itu. Sura'ah itu bela diri semacam itu. Yang banyak di Arab namanya sura'ah. Jadi yang dikatakan orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago sura'ah. Jago sura'ah, jago bela diri, dorong mendorong. Bukan itu yang namanya orang kuat. Innamas syadid, sesungguhnya orang yang kuat itu alladzi orang yang memiliki yang menguasai siapa alladzi nafsahu pada dirinya indal ghadab ketika marah-marah. Yang dikatakan orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai diri ketika marah-marah. Itulah orang yang kuat. Bukan yang jago sura'ah, bukan. Bahkan kadang orang yang jago sura'ah, jago berkelahi, jago silat, malah berangasan. Kadang-kadang seperti itu. Gampang marah. Nah, kadang seperti itu. Yang namanya orang kuat itu bisa mengendalikan diri ketika marah. Haddatsani Yahya ibn Yusuf akhbarana Abu Bakrin wa Utayy Abu Bakar iku ibnu Ayyash an Abi Hasin an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sesungguhnya orang laki-laki qala berkata siapa rajul lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausini mewasiatilah engkau Nabi padaku. Nabi wasiatilah saya, nasihatilah saya. Qala berkata Nabi la taqdab, jangan marah kamu. Kamu jangan marah. Itu sudah wasiat itu. Jangan mudah marah, mudah emosi, temperamennya tinggi. Wah, temperamen tinggi. Disentuh temannya gitu saja sudah wah semua jurusnya dikeluarkan. Wah, berodol jebol-jebol semuanya. Faradada maka mengulangi siapa rajul miraran berulang kali. Rajul itu kemudian mengulangi terus. Nabi, boya saya dinasihati. Qala berkata Nabi la taqdab, jangan marah-marah kamu. Itu wasiatnya Nabi itu, kamu jangan marah-marah. Dinasihatilah saya Nabi, yuk kamu jangan marah-marah. Nah, saya ini minta nasihat, nasihatilah saya. Iya ya, kamu jangan marah-marah. Jangan marah-marah itu mengatakan jangan marah-marah itu sudah nasihat. Namanya orang kan kadang suka emosi, temperamen tinggi, kemudian berangasan. Haddatsana Abbas Ad-Duri wa ghairu wahidin dan selain satu orang. Qalu berkata mereka haddatsana Abdullah bin Yazid Al-Muqawi, haddatsana Sayyid bin Abi Ayyub, haddatsani Abu Marhum, rupani Abdurrahim ibnu Maimun an Salih bin Mu'adz bin Anas Al-Juhani an abihi
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, berkata siapa Nabi, man barang siapa kadoma yang menahan siapa man guaidon pada marah-marah, wa huwa dan dia man iku yastati'u mampu siapa man ayyunafidahu meneruskan siapa man pada marah-marah, siapa yang bisa menahan marah padahal sebenarnya dia mampu untuk meneruskannya. Nah, itu. Untuk meneruskan kemarahan itu bisa dia, umpama mau ya bisa. Da'ahu maka akan memanggil kepadanya man sapa Allahu Allah yaumal kiamati pada hari kiamat. Ala ru'usil khalaik, di hadapan para pemimpinnya makhluk. Maka orang itu nanti di hari kiamat oleh Allah dipanggil di hadapan para pemimpin-pemimpinnya makhluk. Hatta yukhayyirahu, sehingga menyuruh memilih siapa Allah padanya man fi ayyil hur, di mana bidadari sya'a berkehendak siapa man, sampai Allah menyuruh memilih bidadari yang mana yang kamu pilih. Nah, itu kefadolannya luar biasa. Haddatsana Zaid bin Akhzam, haddatsana Bishr bin Umar, haddatsana Hamad bin Salama an Yunus bin Ubaidin anil Hasan an Ibnu Umar qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min jur'atin, tidak ada simpanan a'dhamu yang lebih besar ajaran pahalanya indallahi di sisi Allah min jur'ati ghaidin, daripada simpanan marah kadomaha yang menahan pada kemarahan tersebut sapa abdun hamba ibtigo awajihillah, karena mencari wajahnya Allah. Jadi simpanan yang paling besar di sisi Allah adalah simpanan marah yang ditahan oleh seseorang dengan niat karena Allah. Dia menahan kemarahannya itu karena Allah, mencari ridho Allah. Itu adalah simpanan yang terbesar di sisi Allah nanti. Bisa menahan kemarahan. Babu majah, apa yang datang fi birrul walidaini, tentang membagusi kedua orang tua. Wa qaulillahi, dan firman Allah Ta'ala yang maha luhur, wa wasainal insana biwalidayhi husna, surat Al-Ankabut ayat 6. Wa wasaina, dan wasiat kami Allah al-insana pada manusia biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya insan husnan, pada berbuat baik. Aku wasiat supaya manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Haddatsana Abdul Walid haddatsana Syu'bah qala, berkata sapa Al-Walid bin Aizar, akhbarani, lafadznya akhbarani. Qala, berkata sapa Al-Walid, sami'tu Aba Amrin Asy-Syaibani yaqulu, berkata Abu Amr, akhbarana, mengkhabari padaku Abu Amr sapa sahibu hadhihi dar, pemilik ini rumah. Wa auma'a, dan isyarah sapa Abu Amr biadihi, dengan tangannya Abu Amr, ila dari Abdullah, ke rumahnya Abdullah. Kala, berkata Abdullah, saat itu bertanya aku Abdullah an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali, manakah amalan ahabu yang lebih disenangi ilallahi oleh Allah? Amalan apakah yang paling disenangi oleh Allah wahai Nabi? Kala, berkata Nabi, as-sholatu, sholat, ala waqtiha, atas waktunya sholat. Yang paling disenangi oleh Allah adalah sholat tepat waktu. Kala, berkata sapa Abdullah, tuma ayun, kemudian mana? Kemudian amalan apa lagi yang lebih disenangi oleh Allah wahai Nabi? Kala, berkata Nabi, tuma birrul walidaini, kemudian membagusi atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua, itulah amalan yang paling disenangi oleh Allah. Kalau berkata Abdullah, tumayin, kemudian mana Nabi? Kemudian apa lagi? Kalau berkata Nabi, al jihadu, jihad fi sabilillah, di dalam sabilillah. Itu yang
paling disenangi oleh Allah yang ketiga. Qala berkata sapa Abdillah, haddatsani bercerita siapa Nabi ni padaku Abdillah bihina dengan semuanya itu. Itu saya diceritai oleh Nabi langsung semua itu. Walawis tadatu, dan seandainya minta tambah aku Abdillah pada Nabi, lazadani, maka niscaya menambah siapa Nabi ni padaku Abdillah. Umpama saya minta tambah lagi itu ma'ayun, apa amalan apa lagi wahai Nabi? Oh, Nabi pasti akan menambah. Oh, ini amalannya. Kemudian apa lagi? Oh, ini amalannya. Umpama saya mau begitu, pasti Nabi akan menambahi kepada saya. Itu. Bahuman, babnya orang ahakun nasi, lebih beraknya manusia bihusnis suhbati, dengan baiknya pertemanan. Dengan baiknya pertemanan. Bab ini membahas siapakah manusia yang paling berhak untuk ditemani dengan baik. Siapa? Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id haddatsana Jarir an Umar ibn al-Qaqa ibn Shubrumah an Abi Zur'ah Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, ja'a datang sapa rajulun, orang laki-laki, ila Rasulillah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa rajul, ya Rasulullah, man, siapakah ahaku yang lebih berhak bi husni sahabati, dengan baiknya pertemananku wahai Nabi? Siapakah orang yang paling berhak untuk saya perbaiki, saya bagusi dalam pertemanan saya wahai Nabi? Qala, berkata Nabi, ummuka, ibumu. Jadi ibumu lah yang paling baik. Qala, berkata siapa? Rajul. Sumaman, kemudian siapa lagi Nabi? Qala, berkata Nabi, ummuka, ibumu. Qala, berkata rajul, sumaman, kemudian siapa lagi wahai Nabi? Siapa lagi wahai Nabi? Qala, berkata Nabi, ummuka, ibumu, ibumu. Sampai Nabi mengucapkan 3 kali. Ini menunjukkan saking pentingnya seseorang untuk berbuat baik kepada ibu. Saking pentingnya. Sumaman, kemudian siapa lagi wahai Nabi? Qala, berkata Nabi, summa abuka, kemudian bapakmu. Karena apa? Kok ibu? Nah, ibu adalah orang yang paling berhak untuk dihormati, yaitu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Itu karena ibu telah mengandung manusia, telah mengandung seseorang itu dalam keadaan berat di atas berat. Berat ya, digendong kemana-mana waktu di kandungan itu, wah berat sekali itu. Untuk tidur saja, tidur tidak nyaman tidurnya itu, mau tengkurap, mungkin dikatakan wah seperti timbangan gitu ya, mau apa terlentang kok kayak jembatan, bingung ya, tidak enak, serba tidak nyaman. Wa fisaluhu fi aimaini, menyapihnya 2 tahun, menyapih anaknya itu loh 2 tahun. Ini kan berat sekali. Maka jangan durhaka kepada ibu saudara. Kan syairannya ada, li ummika haqqun law alimta kabiru. Li ummika haqqun law alimta kabiru. Kabiru kaya hadza ladaihi yasiru. Dan seterusnya. Nah itu. Li ummika haqqun law alimta kabiru.
bagi ibumu itu mempunyai hak. Ibumu punya hak. Umpama kamu tahu, lau alimta, umpama kamu tahu banyak sekali haknya ibu yang mestinya kamu berikan kepada ibumu. Itu. Jadi saking pentingnya, maka jangan sekali-kali menyakiti hati ibu. Jangan sekali-kali ya. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang minal fadli, dari keutamaan, fi ridhol walidaini, dari ridhonya kedua orang tua. Bab tentang keutamaan dari ridhonya kedua orang tua. Fi ridhol walidaini, di dalam ridhonya kedua orang tua. Haddatsana Abu Hafsin rupani Umar bin Ali, haddatsana Khalid bin Al-Harith, haddatsana Syu'bah ibnu Ya'la, haddatsana Syu'bah ibnu Ya'la ibni Aka an Abi an Abdillah ibni Amrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Nabi, ridho Rabbi, ridhonya Tuhan, ridhonya Tuhan, iku fi ridhol walidi, di dalam ridhonya orang tua. Mana? Jadi ridho Tuhan itu ada di dalam ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, maka Tuhan juga ridho. Wasakhatur Rabbi, dan murkanya Tuhan iku fi sakhatil walidi, di dalam murkanya orang tua. Murkanya Tuhan itu juga dalam murka orang tua. Kalau orang tua murka, Tuhan juga murka. Nah itu. Halaman 18 tadi ya, bawah sendiri, 2 dari bawah itu wawasainal insana biwalidayhi husna, surat Al-Ankabut ayat 8. Ayat 8. Tadi ayat berapa? 6 tambah 2 itu 8. Itulah. Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Aka ibnu Sa'id al-Hujaimi, an Abi Abdurrahman As-Sulami, an Abi Darda. Ana rajulan, sesungguhnya orang laki-laki, iku atahu, datang siapa rajul pada Abu Darda. Faqala, maka berkata siapa rajul, innali, sesungguhnya bagiku rajul, sapa imro'atan, istri. Saya punya istri, kata rajul itu. Wa inna ummi, dan sesungguhnya ibuku, iku tak muruni, perintah siapa ibu ni padaku rajul, bitolakia, dengan menceraikan istri tersebut. Ibu saya menyuruh saya untuk menceraikan istri tersebut. Ini bagaimana wahai Abu Darda? Qala, berkata Abu Darda, sami itu mendengar aku Abu Darda, Rasulullah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata siapa Nabi, al-walidu, orang tua, iku awsatu abwabil jannah, lebih bagusnya pintu-pintu surga. Orang tua itu adalah pintu surga terbaik. Fa in syi'ta, maka jika berkehendak kamu rajul, fa'adhi, maka menyia-nyiakanlah kamu rajul, dalikal bab, pada demikian itu pintu, awil fathu, atau menjagalah kamu rajul pada pintu tersebut. Kalau kamu mau, ya silahkan, terserah kamu sekarang. Kamu sia-siakan pintu itu atau kamu jaga pintu tersebut, ya terserah kamu. Itu adalah pintu surga terbaik orang tua itu. Nah, sekarang tergantung kamu. Kalau orang tuamu memerintahkan, ibumu memerintahkan untuk menceraikan istrimu, ya tergantung kamu. Kalau kamu menyia-nyiakan ibumu, ya nggak usah kamu ceraikan. Tapi kalau kamu menjaga ibumu, karena itu adalah pintu surga terbaik bagimu, ya ceraikanlah istrimu. Babu ijabati doa iman, bab tentang terkabulnya doanya orang, baro yang berbuat baik siapa man, walidayhi, pada kedua orang tuanya man. Bab ini membahas terkabulnya doanya orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam haddatsana Ismail bin Ibrahim bin Uqbah qala akhbarani Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata siapa Nabi, bainama suatu ketika salah satu nafarin ada 3 orang ya tamasyauna bertamasya mereka atau berjalan-jalan mereka. Pada saat jalan-jalan tersebut akhadahum maka mengambil pada mereka apa amator hujan. Mereka terkena hujan deras. Famalu maka condong mereka ila gorin ke sebuah gua fil jabali di dalam gunung. Begitu hujan deras, menginaplah mereka di sebuah gua di gunung. Sebuah hotel alami. Hotel alami yaitu gua. Hotel alami ya. Alami karena apa? Yang menciptakan Allah sendiri. Fanhatat maka jatuh gelundung. Apa gelundung itu? Gelundung ala fami gorihim ke mulut gua mereka apa sofrotun batu besar minal jabali dari atas gunung. Tahu-tahu ada batu besar gelundung jatuh menutup gua mereka. Fa'atababat maka menutupi apa batu alaihim atas mereka. Akhirnya batu besar itu menutupi pintu gua mereka. Masya Allah, nggak bisa keluar. Apa yang terjadi? Greng. Nah, kita lihat dulu. Faqala maka berkata sapa ba'dhum sebagian mereka li ba'dhin kepada sebagian yang lain. Unzuru melihatlah kamu sekalian. Amalan pada beberapa amalan amil tumuha yang beramal kamu sekalian pada amalan itu lillahi karena Allah solehatan yang baik. Pada'u maka berdoalah kamu sekalian Allah pada Allah biha dengan amalan itu. La'allahu barangkali Allah iku yafrujuha membuka siapa Allah pada batu ini. Hai teman, coba cari, perhatikan amalan-amalan baik kalian yang pernah kalian kerjakan, yang kalian niati betul-betul karena Allah. Pergunakanlah amalan itu untuk berdoa kepada Allah. Barangkali nanti Allah membuka batu ini sebab dengan doa kamu sekalian yang menggunakan amalan-amalan baik yang sudah pernah kalian kerjakan itu. Akhirnya faqala maka berkata sapa ahaduhum salah satu mereka, Allahumma ya Allah, innahu sesungguhnya kelakuan iku kana ada iku libagiku sapa walidani, 2 orang tua, syaikhoni yang tua keduanya, kabironi yang sangat tua keduanya. Ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah sangat tua bangka ya Allah. Sangat, iya tahu, tuwek banget ya, terus tuwek apa? Tua bangka, sudah sangat tua bangka apa tua renta? Tua renta ya wes. Sudah sangat tua renta, sangat tua renta, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Wali dan bagiku sibiyatun anak-anak kecil, si gorun yang masih kecil-kecil. Begitu pula saya mempunyai anak kecil yang masih kecil-kecil. Masya Allah, anak kecil yang masih kecil-kecil. Nah, nggak mungkin ya anak kecil yang masih besar-besar itu ya. Anak kecil pasti kecil-kecil. Kuntu ada aku, iku ar'a, meramut aku alaihim atas mereka. Saya meramut mereka semua, ya orang tua, ya anak kecil, yang ngeramut saya. Faidaruktu maka ketika sore-sorean aku alaihim atas mereka, fahalabatu maka memerah aku. Ketika waktu sore tiba, maka saya memerah susu. Begitu dapat susu, badaktu maka memulai aku biwalidaya dengan kedua orang tuaku.
Askihima memberi minum aku pada keduanya, qabla waladi sebelumnya anakku. Begitu dapat susu, kemudian susu itu aku berikan kepada kedua orang tuaku. Saya kasih minum dia sebelum anak-anak saya. Saya dulukan kedua orang tua saya, baru kemudian anak-anak saya. Suatu ketika, wa innahu dan sesungguhnya kelakuan iku na'at jauh bi denganku apa asyajaru pepohonan. Fama ata itu maka tidak datang aku hatta amsa itu sehingga sore aku. Nah itu. Suatu ketika saya mencari pepohonan angon wedhus itu ke tempat yang jauh sekali. Cari pepohonan, cari kayu, angon ke tempat yang cukup jauh. Sehingga saya tiba di rumah itu sudah sangat sore. Fawajatuhuma maka menjumpai aku pada keduanya qad nama sungguh telah tidur keduanya. Begitu saya pulang sampai di rumah, kedua orang tua saya sudah tidur. Fahala betul maka memerah aku kama kuntu sebagaimana ada aku. Namun ya kama kuntu sebagaimana ada aku ahluku memerah aku. Namun seperti biasanya begitu sore ya kebiasaan saya memerah susu ya saya lakukanlah memerah susu itu meskipun telat. Pagi itu maka datang aku bil hilabi dengan membawa perahan. Fakumtu maka berdiri aku indar usima di sisi kepala mereka berdua. Saya berdiri di sisi kepala mereka berdua. Akrohu benci aku an ukidohuma membangunkan aku pada keduanya min naumihima dari tidur mereka berdua. Saya berdiri di sisi kepala mereka, tapi saya nggak mau membangunkannya dari tidurnya itu. Gimana kalau saya bangunkan nanti? Saya tunggu saja ya Allah, saya tunggu terus sampai bangun-bangun sendiri. Wa akrahu dan benci aku an abda'a memulai aku bisibiati dengan anak-anak kecil qablahuma sebelum keduanya. Namun aku juga enggak suka. Saya juga enggak suka mendahulukan anak-anak saya sebelum kedua orang tua saya. Sementara wasibiyatu dan anak-anak kecil iku yatagogona sama ramai mereka indah kodamaya di sisi kedua telapak kakiku. Anak-anak saya ramai di sisi kedua telapak kaki saya, di dekat kaki saya. Pak, susu, Pak, susu. Pak, susu, susu. Ramai begitu ya. Minta susu. Pak, susu, susu. Sama demo begitu anaknya. Falam yazal maka tidak intinya apa dalika demikian itu apa ikut dakbi kelakuanku wadak bahum baknya di fathah dan kelakuan mereka terus begitu anak-anak rawame tapi saya nggak mau membangunkan dua orang tua saya hatta tolaa sehingga terbit apa al-fajru fajar sampai pagi. Fa'in kunta maka jika ada engkau Allah ikut ta'lamu mengetahui engkau Allah anis sesungguhnya aku ikut fa'altu mengerjakan aku dalika pada demikian itu ibtigo awajhika karena mencari wajah engkau Allah fafruj maka membukalah engkau Allah lana untuk kami furjatan sak bukaan naro melihat kami minha dari furjah tersebut karena furjah itu as-samaa pada langit. Ya Allah kalau engkau ketahui apa yang telah aku berbuat itu betul-betul karena engkau ya Allah karena mencari ridho engkau, mencari wajah engkau, maka ya Allah bukakanlah batu besar ini sak bukaan saja sehingga kami bisa melihat langit ya Allah. Nah, akhirnya fafarja maka membuka sapa Allahu Allah lahum untuk mereka furjatan sak bukaan
hatta yarona sehingga melihat mereka minha dari furjah as-sama pada langit. Terbukalah batu tersebut, sak bukaan. Wakala dan berkata sapa Tani yang kedua, orang yang kedua berdoa, Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kelakuan iku kanat ada iku li bagiku sapa ibnatu Amin anak perempuannya paman, uhibbuha mencintai aku padanya, keasad dima seperti lebih sangatnya apa-apa yuhibbu yang mencintai sapa artijalu orang laki-laki anisa pada orang-orang perempuan. Ya Allah, saya punya saudara perempuan, anak perempuannya paman saya, ya Allah. Saya sangat mencintainya. Layaknya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Nah, asik-asik. Nah, fatalabatu maka mencari aku ilaiha pada perempuan itu nafsa pada dirinya perempuan. Suatu ketika perempuan itu saya ajak untuk berbuat melanggar, saya ajak untuk jima-jimaan. Pak Abad maka menolak siapa perempuan, hatta atia sehingga mendatangkan aku pada perempuan itu bimi'ati dinarin dengan 100 dinar. Dia menolak, dia nggak mau. Dia mau tapi harus bayar 100 dinar. Oke, saya mau tapi 100 dinar dulu. Wah, 100 dinar itu ya luar biasa ya. 1 dinar saja berapa gram? 8 gram. Kalau 100 dinar 800 gram. Nah, itu. Akhirnya karena cinta, fasa itu maka berusaha aku hatta jamak itu sehingga mengumpulkan aku mi'ata dinarin pada 100 dinar. Saya berusaha, akhirnya bekerja banting tulang-tulang dibanting, kepala buat kepala, kaki buat kaki. Saya kumpulkan uang tersebut receh demi receh, terkumpullah uang 100 dinar. Masya Allah, banting tulang beneran sampai memeras keringat, keringatnya diperas sampai tidak mengeluarkan keringat sama sekali, yang keluar tinggal ampasnya. Wah. Setelah dapat 100 dinar falaki Tuhan maka menjumpai aku pada perempuan itu dia dengan membawa 100 dinar. Nih, 100 dinar, bagaimana janjimu? Nah, bagaimana janjimu? Saya tuntut janjimu. Nah, karena sudah kadung janji, ya sudah, apa boleh berbuat? Nah, apa boleh buat? Nah, terjadilah sesuatu yang terjadi. Nah, sudah. Karena yang perempuan itu sudah janji, boleh kamu menjimai diriku, tapi harus bayar 100 dinar. Oke. Wah, yang laki-lakinya oke. Nah, pegang janjinya. Cari uang 100 dinar. Nih 100 dinar. Nah, mana janjimu? Greng. Nah, akhirnya sudah. Terjadilah sesuatu yang terjadi. Baju sudah dilepas, semuanya sudah dilepas. Falamakoatu maka ketika telah duduk aku bainari jilaiha di antara kedua kakinya perempuan, sudah ongkong begitu. Qalat maka berkata siapa perempuan, ya Abdullah, ittaqi, takutlah engkau Abdullah Allah pada Allah, wala taftah dan jangan membuka kamu al-khotam pada penutup, dan janganlah kamu membuka penutup ini illa kecuali bihaqi dengan haknya al-khotam, kecuali dengan haknya. Kamu kan tidak berhak toh. Kita kan belum menikah. Kenapa harus ini akan terjadi? Langsung vakum tuh. Enggak ada illa bihaqihinya. Tambahi illa bihaqihi. Illa itu alif, lam alif. Nah, bihaqihi digandeng semua, ba, ha, kof, ha bunder.
illa bihaqqihi. Umpama enggak bisa menulis Arab ditulis Latin juga boleh. Setelah al-khatam illa bihaqqihi, sebelum fakumtu illa bihaqqihi. Umpama enggak bisa nulis Arab Latin boleh. Umpama yang dari Kamboja, Vietnam, Thailand tulis Honocoroko juga boleh. Gampang-gampangan saja ya. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya al-khatam. Abdullah, takutlah kamu kepada Allah, janganlah membuka penutup ini kecuali dengan haknya. Kamu kan belum menikahi saya, kenapa mesti kamu berbuat seperti ini? Kenapa nih? Kenapa? Akhirnya fakumtu, maka berdiri aku anha dari perempuan itu. Langsung saya berdiri. Yang berdiri orangnya, bukan anunya, langsung tambah berdiri. Ya. Tidak seperti itu. Ya langsung orangnya berdiri. Mak jenggerak itu berdiri ngalih. Nah, anunya ya langsung pelungker gitu ya. Sinyalnya langsung lemah, tidak ada sinyal sama sekali. Sehingga tulalit gitu ya. Tulalit. Nah itu. Jadi nggak ada sinyal sama sekali. Jadi ditelepon tulalit. Nah, itu terus nggak nyambung. Langsung pergi itu saja. Adapun uangnya, wes pengen duitnya. Ini uangnya gimana? Wes ada ambil saja uangnya itu. Allahumma ya Allah fa'ikuta, maka jika ada engkau ikut ta'lamu mengetahui engkau Allah ani sesungguhnya aku ikut kodefa'alku sungguh telah mengerjakan aku dalika pada demikian itu ibtigo awajika, karena mencari wajah engkau Allah, fafruj, maka membukakanlah engkau Allah lana untuk kami minha, dari batu besar ini. Ya Allah, kalau memang aku berbuat itu betul-betul karena engkau ya Allah, bukakanlah batu besar ini ya Allah. Deng. Akhirnya fafaraja, maka membuka siapa Allah lahum untuk mereka furjatan, satu bukaan, terbukalah sak bukaan lagi. Gitu. Waqala, dan berkata sapa al-akhir yang lain, ini yang terakhir. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku iku kuntu, ada aku iku istajartu, mengambil pegawai aku, atau mencari pegawai aku, ajiran pada seorang pegawai. Bifaroki aruzin, dengan gaji satu farok aruz. Aruz itu gabah. Aruz gabah. Jadi ya Allah, saya punya pegawai. Pegawai saya itu saya gaji dengan satu farok aruz. Falamma qadha, maka ketika telah menyelesaikan siapa ajir amalahu pada pekerjaannya ajir, qala, maka berkata ajir, aktini, memberikanlah kamu ni padaku haki pada hakku. Juragan, mana gajinya? Priben ya, gajinya nyong kayak kue ya, mana ya? Pak Arabtu, maka mendatangkan aku akhor alaiya, atas ajir, hakkohu, pada haknya ajir. Haknya saya kasihkan, gajinya sudah saya kasihkan sesuai perjanjian. Gajinya satu farok aruz. Patarokau, maka meninggalkan siapa ajir pada hak. Waragiba, dan benci siapa ajir anhu, dari hak tersebut. Ternyata si ajir, si pegawai itu, dia meninggalkan gajinya. Dia enggak kok sedikit banget, pribadinya kayak kowe ya. Gaji mung satu farok aruz. Wah, nyongi ya ora cukup lah. Falam azal, maka tidak henti-hentinya aku akhor iku azra'uhu, menanam aku pada satu farok aruz. Akhirnya karena ditinggal, ya sudahlah. Ya, akhirnya oleh juraganya itu satu farok gabah itu ditanam. Satu farok itu 12 mud, sama dengan 3 sok. Nah itu 3 sok itu mungkin ya 3 mangkok begitu ya. Nah, itu sudah banyak itu.
Kalau satu gabah itu tumbuh satu padi, wah luar biasa. Saya tanam semuanya. Hatta jamak itu sehingga mengumpulkan aku minhu dari satu farok arus itu bakoran pada seekor sapi, waro'iyaha dan penggembalanya sapi. Saya tanam, panen, saya kumpulkan, saya tanam lagi, panen, saya kumpulkan, tanam lagi, panen, kumpulkan, sampai suatu ketika hasilnya itu bisa saya pergunakan untuk membeli seekor sapi dan membeli penggembalanya sapi. Membeli seekor sapi dan membeli penggembalanya sapi. Penggembala sapi ya budak itu ya, budak kan dibeli. Suatu ketika faja'ani maka datang siapa ajirni padaku. Faqala maka berkata siapa ajir, ittaqi, takutlah kamu Allah pada Allah, wala tazlimni dan janganlah menganiaya kamu ni padaku ajir. Wa a'tini dan memberikanlah kamu ni padaku ajir haki pada hakku. Juragan keprimen ya kayak kue ya. Rika supaya takut pada Allah. Rika ya jangan ngani-ngani pada nyong ya. Mana gajinya nyong yang dulu itu, gajinya nyong mana ya? Fakultu maka berkata aku, ya wislah, idhab ila dalikal bakor, idhab pergilah kamu ajir, ila dalikal bakori pada demikian itu sapi, waro'iha dan penggembalanya sapi. Ya sudah itulah, itu sapi itu diambil, sak penggembalanya sekalian ya, itu bawa semua itu, sapi itu. Faqala maka berkata ajir, ittaqi takutlah kamu Allah pada Allah, wala tahza dan jangan menghina kamu bi kepadaku ajir. Ya juragan ya jaga kue rika ya, takutlah kepada Allah, aja menyek kayak kue ya. Rika aja menyek kayak kue. Jangan menghina. Dingin gajine nyong mong satu farok arus sekarang kok jadi seekor sapi sak penggembalannya ya kepriben ya. Jangan seperti itulah. Dulu gajinya cuma satu farok arus. Sekarang kok kamu memberi saya seekor sapi. Itu namanya menghina itu. Menghina itu ya. Menghenyek saya kamu ya. Fakultu maka berkata aku, akhor. Ini sesungguhnya aku ikulah ahza'u tidak menghina aku bika kepadamu. Ya nyongnya orang menghina Rika ya. Saya tidak menghina kamu ini butul fakut maka mengambillah kamu dari kalbakora pada demikian itu sapi. Waro'iyaha dan penggembalanya sapi. Ya ambil saja itu sapi dan penggembalanya itu sapimu itu. Sapimu dan tukang angonmu itu. Itu hasil dari menanam gajimu dulu saya tanam. Hasilnya saya belikan sapi. Itu punya kamu itu. Nah, akhirnya Pak Akhodahu maka mengambil siapa ajir pada hak. Nah, akhirnya diterima juga lah gajinya tersebut. Fantalaku maka berangkat siapa ajir dia dengan membawa hak atau opah atau gaji. Bawalah sapinya itu. Fa'in kunta maka jika ada engkau Allah ikut taklamu mengetahui engkau Allah anis sesungguhnya aku ikut kodefalku sungguh telah mengerjakan aku dalika pada demikian itu ibtigo awajika karena mencari wajah engkau Allah fafruj maka membukalah engkau Allah pada apa-apa bagi yang sisa opoma ya Allah kalau memang saya melakukan itu semua betul-betul karena engkau ya Allah maka bukakanlah batu sisanya batu ini ya Allah. Greng. Fafarja maka membuka siapa Allah anhum dari mereka. Akhirnya terbukalah semuanya batu besar tersebut. Nah itulah kefadolannya orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua dengan niat karena Allah. Amalan tersebut bisa dipergunakan sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah. Babun ini adalah bab layasubu tidak boleh mencaci maki sapa ar-rajulu orang laki-laki walidayhi pada kedua orang tuanya rajul. Tidak boleh mencaci maki kedua orang tuanya. Haddatsana Ahmad bin Yunus haddatsana Ibrahim bin Sa'din an Abi an Humaid bin Abdurrahman an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma.
Qala berkata Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair, sesungguhnya sebagian dari lebih besarnya dosa-dosa besar apa? Ayal ana, jika melaknati sapa ar-rajulu seseorang walidayhi pada kedua orang tuanya rajul. Termasuk dosa besar kalau ada orang melaknati kedua orang tuanya. Kila dikatakan ya Rasulullah, wa kaifa, dan bagaimana yang anu melaknati sapa ar-rajulu seseorang walidayhi pada kedua orang tuanya? Mas ada Nabi seseorang melaknati kedua orang tuanya. Qala berkata siapa? Nabi. Oh begini, ya subuh mencaci maki sapa ar-rajulu orang laki-laki A, rajul A. Abar rajuli pada bapaknya orang laki-laki lain, rajul B. Itu. Faya subuh maka mencaci maki siapa rajul B abau pada bapaknya rajul A. Waya subuh dan mencaci maki siapa rajul B ummahu pada ibunya rajul A. Itu. Jadi ada orang mencaci maki bapaknya orang lain. Nah karena dicaci maki ya nggak terima yang punya bapak. Akhirnya yang dicaci maki itu balas mencaci maki bapaknya orang itu, sak ibunya, wah bapakmu pisan, ibumu pisan, kurang ajar kabeh. Nah itu kan sama dengan mencaci maki orang tuanya sendiri. Itu melaknati orang tuanya sendiri. Nah, itu tidak boleh, itu termasuk lebih besarnya dosa besar. Gitu. Jadi jangan sekali-kali mencaci maki orang tuanya orang lain, itu jangan. Gitu. Mencaci maki orang tua, pokoknya mencaci maki orang tua itu tidak boleh, itu jangan. Babun ini adalah bab uququl walidaini, menyakiti kedua orang tua, iku minal kabairi, termasuk dosa-dosa besar. Haddatsani Ishaq haddatsana Khalid al-Wasiti anil Jurairi an Abdurrahman ibni Abi Bakr an abihi radhiyallahu anhu qala berkata Abi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, adakah tidak bercerita aku Nabi pada kamu sekalian bi akbaril kabair, dengan lebih besarnya dosa-dosa besar? Maukah kalian kuceritai tentang dosa-dosa besar? Kulna berkata kami Abi, ya bala, ya Rasulullah, inggih wahai Nabi. Qala berkata Nabi, yaitu al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Itu yang pertama, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Itu. Yo nyembah Allah, yo nyembah selain Allah, atau mempunyai kepercayaan kepada selain Allah. Itu. Wa uququl walidaini, dan menyakiti kedua orang tua. Itu juga dosa besar, ranking 2. Wadana, dan ada siapa Nabi iku muttaqian, bersandaran. Asalnya Nabi itu bersandaran di kursi atau di tembok itu, fajalasa maka duduk siapa Nabi? Wah, duduk dengan tegak gitu. Faqala maka berkata siapa Nabi, ala ingatlah wa qaulu zur, dan ucapan bohong, wa syahadatuz zur, dan persaksian bohong. Ala ingatlah wa qaulu zur, ucapan bohong, omongan bohong, wa syahadatuz zur, dan persaksian bohong, itu juga dosa besar. Ngomong bohong, bersaksi bohong, itu juga dosa besar. Jadi famazala, maka tidak henti-hentinya siapa Nabi iku yaqulwa, mengatakan siapa Nabi pada kalimat ala wa qaulu zur wa syahadatuz zur. Hatta qultu, sehingga berkata aku Abi, la yasbutu, tidak diam siapa Nabi. Nabi kok gak diam-diam ya. Nabi terus berkata ala wa qaulu zur wa syahadatuz zur. Jadi berkata bohong, bersaksi bohong, itu juga dosa besar. Berkata bohong, bersaksi bohong juga dosa besar. Jangan sekali-sekali berbohong. Berbohong itu jangan. Akhbarana Amr bin Aliyin qala haddatsani Yazid bin Zurai'in qala haddatsana Umar bin Muhammad an Abdullah bin Yasar an Salim bin Abdullah an Abi qala berkata Abi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun, 3 golongan. Ada 3 golongan iku layan duru, tidak akan melihat sapa Allahu Allah
azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung ilaihim kepada mereka yaumal kiamati pada hari kiamat. Ada 3 golongan pada hari kiamat nanti yang tidak akan diperhatikan oleh Allah. Yaitu al-aku 1. Al-aku orang yang menyakiti liwalidayhi pada kedua orang tuanya. Yang pertama adalah orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Itu tidak akan diperhatikan oleh Allah di hari kiamat nanti. Yang kedua, wal mar'atu dan orang perempuan al mutarajjilatu yang seperti laki-laki. Orang perempuan yang menyerupai laki-laki. Mutarajjilatu yang seperti laki-laki atau menyerupai laki-laki. Perempuan yang macak laki-laki. Nah, orang perempuan modelnya kayak Rambo gitu ya. Modelnya kayak Rambo. Apalagi rambutnya dicukur cepak gitu ya. Terus diberdirikan kayak anak pung gitu ya. Tambah ngeri lagi itu. Wadayus dan orang yang dayus. Dayus itu orang yang tidak peduli kepada siapapun. Tidak peduli, tidak punya kepedulian kepada siapapun. Ada orang berbuat melanggar, ya sudah, cuek aja, biarin, gitu. Biarin dulu gue, gitu. Itu dayus itu. Itu 3 orang itu di hari kiamat nanti tidak akan diperhatikan oleh Allah. Sudah, coba. Kalau hari kiamat semua orang membutuhkan perhatian Allah, nggak diperhatikan. Wah, berodol jebol-jebol tenan. Wong di dunia saja, umpama ada orang pacaran nggak diperhatikan oleh pacarnya. Wah, bingung. Jungkir walik cari perhatian, bingung gitu ya. Nggak diperhatikan, didiamkan saja. Wah, rasain gua. Nah, itu udah bingungnya setengah mati. Apalagi ini hari kiamat. Watalah satu dari 3 golongan layadakuluna tidak akan masuk mereka al-jannata ke dalam surga. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk ke surga. Yaitu 1, al-aku orang yang menyakiti liwalidayhi pada kedua orang tuanya Itu orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Maka saudara, ketika kalau pernah menyakiti orang tua, minta maaflah kepada kedua orang tua. Mumpung belum mati, mumpung belum mati, jangan sampai menjadi seperti maling kundang. Wal mudminu dan orang yang membiasakan alal khomri atas minum khomer, orang yang membiasakan minum khomer, arak. Al khomru itu khomer itu ya al khomru ma khomarul aklas. Khomer itu apa-apa khomaru yang menutupi al-akla pada akal pikiran. Segala sesuatu yang bisa menutup akal pikiran ketika dimakan atau diminum, terus kok akalnya tertutup, fly kemana-mana, itu namanya khomer. Kalau zaman Nabi dulu baceman kurma dibacem, pentil kurma, anggur, pentil anggur, itu dibacem. Terus diminum. Kalau sekarang macamnya banyak sekali. Gitu. Ada bir, ada whisky, ada macam-macam, ada bensin dan sebagainya. Ada Virtus. Ya, itu kalau tingkatnya orang kota kan yang diminum itu bir. Wong sugih kuwi berarti. Nek wong desa gak punya apa-apa, Virtus diminum, saudara. Virtus diminum. Maka jangan seperti itu saudara, merusak badan. Wal manan dan orang yang mengundat-undat, mengungkit-ungkit bima dengan apa-apa atau yang telah memberi dia. Dan orang yang mengungkit-ungkit apa yang sudah ia berikan. Oh, umpama ini dulu masjid ini tidak saya sumbang gitu, nggak akan jadi ini. Ini dulu saya ini yang mengungkit-ungkit itu juga tidak akan masuk ke dalam surga. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang di silaturrahim, tentang
silaturahim, menyambung famili, menyambung sanak saudara. Haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan haddatsana Bashir fani Abu Ismail wa Fitr bin Khalifah an Mujahid an Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata siapa Nabi, laisa, tidak ada sapa al-wasilu, orang yang menyambung, iku bil mukafi'i, dengan orang yang membandingi atau orang yang saling balas membalas. Yang dikatakan orang menyambung famili itu bukanlah orang yang saling membandingi atau saling balas membalas. Si A mendatangi saudaranya si B, kemudian si B membalas mendatangi si A, saling berkunjung, bukan itu yang namanya menyambung famili, bukan itu yang namanya silaturahim. Walakin, akan tetapi, al-wasilu, orang yang menyambung, iku alladzi, orang, idang qata'at, ketika putus, apa rahimuhu, familinya orang, wasolaha, maka menyambung siapa orang kepada rahim atau famili. Akan tetapi yang dikatakan orang yang menyambung famili, orang yang silaturahim itu adalah ketika tali persaudaraan itu terputus, ia menyambungnya. Dia sudah lama tidak pernah bertemu dengan saudaranya bertahun-tahun, saudaranya juga tidak mau menjenguk dia, tapi dia berinisiatif untuk mendatangi familinya itu. Itulah yang namanya silaturahim. Ngono. Haddatsana Ibnu Amir, haddatsana Ibnu Abi Umar wa Nasr bin Ali wa Sa'id bin Abdurrahman qalu haddatsana Sufyan an-Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'aim an abihi, qala, berkata Abi, qala, berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul, tidak akan masuk al-jannata, ke dalam surga, sapa qati'un, orang yang memutus. Qala, berkata sapa Ibnu Abi Umar, qala, berkata sapa Sufyan, yakni menghendaki siapa Nabi, qati'ar rahimin, orang yang memutus famili. Jadi Nabi berkata bahwa orang yang memutus famili itu tidak akan masuk ke dalam surga. Orang yang qati'ur rahim itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Bab maja'a, babnya apa-apa yang datang fi rahmatil waladi, tentang menyayangi anak. Menyayangi anak. Haddatsana Ibnu Abi Umar wa Sa'id bin Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala, berkata sapa Abu Hurairah, Absara, melihat sapa al-Aqra bin Habisin, Aqra bin Habis, melihat an-Nabiya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, utawi Nabi iku yaqbilu, sedang mencium siapa Nabi, al-Hasanah, pada Hasan. Qala, berkata sapa Ibnu Abi Umar, lafadznya al-Husaina, Husain, wal Hasanah, dan Hasan. Faqala, maka berkata siapa Aqra, innali, sesungguhnya bagiku, Aqra, minal waladi, dari anak, opo asyaratan, 10. Nabi, saya ini punya 10 orang anak. Makobal itu tidak mencium aku ahadan, pada seseorang, minhum, dari mereka. Satu orang pun tidak pernah saya cium. Lah, apa Nabi? Jenengan baru punya cucu satu, gitu saja sudah diciumi bolak-balik. Cucu saya banyak, nggak pernah saya cium. Kata Aqra kepada Nabi. Faqala, maka berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu, sesungguhnya kelakuan, ikuman barang siapa, layar hamu, munya di domah, yang tidak sayang siapa man, layur hamu, maka tidak akan disayangi siapa man. Ketahuilah bahwa siapa saja yang tidak sayang, maka dia pasti nanti tidak akan disayangi oleh siapapun.
Orang yang nggak sayang kepada siapapun, termasuk pada anak, maka dia tidak akan disayangi oleh siapapun. Berarti mencium anak itu termasuk rasa sayang. Nah, rasa sayangi. Ngono. Haddatsana Muhammad bin Yusuf haddatsana Sufyan an Hisam an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, jaa datang sapa Arabiyun orang desa ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat mana ini? Faqala, maka berkata siapa Arab, tuqabbiluna, adakah menciumi kamu sekalian asibiana pada anak-anak kecil? Mosok kalian anak-anak kecil kalian ciumi? Fama nuqabbiluhum, maka tidak mencium kami hum pada mereka anak-anak kecil. Kalau kami enggak pernah, anak kecil saja kok diciumi kepribadian ya kayak gue ya. Nyongnya anaknya banyak, ya tidak pernah mencium itu. Ya cuma mboke saja ya diciumi. Faqala, maka berkata sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa amliku, adakah dan memiliki aku Nabi laka padamu A'rab an-naza'a, mencabut sapa Allahu Allah min qalbika, dari hatimu ar-rahmata, pada rasa sayang. Apa aku mampu mencegah seandainya Allah mencabut rahmat, mencabut rasa sayang dari hatimu? Saya tidak mampu. Kalau orang nggak sayang, tidak mempunyai rasa sayang, maka berarti rasa sayang yang dia dalam hatinya itu dicabut oleh Allah. Apa yang terjadi kalau rasa sayang di dalam hatinya dicabut oleh Allah? Yang ada cuma rasa bengis, kejam, apalagi, dan seterusnya itu. Orang nggak punya sayang, isinya kejam, bengis, mentolok. Itu. Maka janganlah mengingkari hati kecil. Kalau memang ada timbul rasa sayang, ya ungkapkan saja rasa sayang itu. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang, fi rahmatil muslimin, tentang menyayangi kepada orang-orang Islam. Haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsani Yahya bin Sa'id an Ismail ibn Abi Khalid haddatsana Qais haddatsana Jarir ibn Abdullah qala, berkata Jarir, qala berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa la yarhamu, tidak sayang siapa man annasa, pada manusia, la yarhamuhu, maka tidak akan menyayangi kepadanya man sapa Allahu, Allah. Yang tidak sayang kepada siapapun, maka ia tidak akan disayangi oleh Allah. Itu termasuk menyayangi sama orang Islam, menyayangi sama jamaah. Itu juga termasuk ini. Sesama jamaah menyayangi, rukun, kompak, kerjasama yang baik. Tuh. Haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan an Amr bin Dinar an Abi Qabus an Abdullah bin Amr qala, berkata Abdullah, qala berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun, orang-orang yang menyayangi, iku yarhamuhum, akan menyayangi pada mereka sapa ar-rahmanu, Allah yang maha pengasih. Orang-orang yang selalu menyayangi itu pasti akan disayangi oleh Allah. Oleh karena itu, irhamu, menyayangilah kamu sekalian, man pada orang fil ardi, di dalam bumi, yarhamkum, maka akan menyayangi pada kamu sekalian sopaman orang bisamai, di dalam langit. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh orang-orang yang ada di langit, Allah dan para malaikat. Itu Ar-Rahimu,
Utawi ar-rahim family iku sujnatun sambungan. Ar-rahim iku sujnatun sambungan. Minar rahman dari Allah yang maha pengasih. Jadi pengertiannya kalimat ar-rahim atau kata ar-rahim itu merupakan sambungan atau mengambil kata dari ar-rahman. Oleh karena itu, faman maka barang siapa wasolaha yang menyambung siapa manhu pada ar-rahim family, wasolahu maka menyambung padanya man sapa Allahu Allah. Siapa saja yang menyambung family, maka Allah akan menyambung rahmatnya. Waman dan barang siapa qata'aha yang memutus siapa man pada ar-rahim, qata'ahu maka memutus padanya man sapa Allahu Allah. Yang memutus family, maka Allah pun akan memutus rahmatnya. Maka jangan sekali-kali memutus family. Gitu. Babuman babnya orang busito yang dibentangkan lahu baginya man apa fir rizki di dalam rezeki bisilaturrahim sebab menyambung family. Bab ini membahas tentang seseorang itu akan dibentangkan rezekinya, dibuka rezekinya, digelar rezekinya sebab menyambung family. Haddatsani Yahya ibnu Bukairin haddatsana Laits an Uqailin an ibnu Syihab qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala berkata siapa Nabi man barang siapa ahabba yang senang siapa man ayyub sato dibentangkan lahu baginya man fi rizkihi di dalam rezekinya man wayun sa'adan dipanjangkan lahu baginya man fi asarihi di dalam umurnya man falyasil maka supaya menyambung siapa man rahimahu pada familinya man. Jadi siapa saja yang ingin rezekinya jembar luas, umurnya panjang, maka sambunglah family. Sambunglah family, silaturahim. Biasanya kalau di Indonesia itu yang sering menyambung family ketika hari raya. Sebentar lagi, insya Allah. Maka ketika hari raya itu, ya perlok-perlok nih, apa di perlok-perlok nih. Maka supaya disempat-sempatkan untuk menyambung family. Kenalilah familinya itu, jangan sampai nggak kenal. Oh ini anaknya paman saya. Oh ini anaknya sepupunya paman saya. Berarti apa? Kalau kita dengan saudara kandung itu saudara ya. Terus anak kita dengan anaknya saudara kita namanya sepupu. Terus anaknya sepupu dengan anaknya sepupu namanya dua pupu. Kalau orang Jawa namanya mindoan. Nah itu. Jadi saudara dengan saudara, terus anaknya saudara dengan anaknya saudara sepupu atau misanan. Terus anaknya sepupu dengan sesama anak sepupu namanya mindoan kalau orang Jawa, dua pupu. Terus anaknya dua pupu sesama dua pupu, tiga pupu dan seterusnya. Itu dikenali, jangan sampai nggak kenal. Oh ini paman saya dari bapak, ini paman dari ibu, ini kakek, ini. Nah, itu supaya dikenali, karena itulah termasuk silaturahim, menyambung family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.